petit bâtard. Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film The Balkan Line. Film ini sendiri diangkat dari kisah nyata. Berlatar belakang berakhirnya perang di Bosnia sejak ditandatanganinya perjanjian Iotan pada tahun 1995. Tapi sayang 3 tahun kemudian perdamaian ini menjadi rusak. Ini karena terjadi kembali serangkaian konflik yang melibatkan sekelompok pejuang kemerdekaan rakyat Albania. Kala itu mereka ingin merdeka. Untuk memberantas aksi para pejuang kemerdekaan ini, tentara PBB ditempatkan di Kosovo. Tapi pada tahun 99, tanpa izin Dewan Keamanan PBB, dan dengan tujuan untuk segera mengakhiri konflik tersebut, pihak NATO melakukan serangkaian serangan ke Albania. Mereka membombardir kota-kota di sana. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan sebuah hutan di daerah Bosnia tahun 1995. Ada sekelompok pasukan elit Rusia sedang bersembunyi. Mereka berniat akan melakukan penyergapan terhadap seorang penjahat perang Bosnia yang bernama Harun. Para pasukan Rusia ini dipimpin oleh Letnan Bek dan Andrei Satanov selaku komandan lapangan. Kala itu mereka masih dibawa perintah langsung oleh NATO. Pada operasi yang mereka jalankan ini, tampaknya semua tidak berjalan sesuai rencana. Sebuah insiden terjadi. Andrei membunuh Harun dengan cara melemparkannya dari helikopter. Andrei emosi karena salah seorang rekannya mati terbunuh oleh Harun. Yang lebih membuat Andrei emosi, mereka mendapat perintah baru dari NATO agar melepaskan Harun karena alasan kepentingan politik. Akibat dari tindakan Andrei tersebut, mereka semua dipecat secara tidak hormat dari kemiliteran Rusia. Mereka dilarang kembali ke Rusia. Tersisa Letnan Bek yang tetap dalam militer Rusia, tapi tidak lagi bergabung dengan NATO. 3 tahun kemudian, sebuah konflik kembali lagi terjadi. Kali ini NATO melakukan pemboman massal ke basis-basis pertahanan tentara kemerdekaan Albania. Tapi sayang aksi ini banyak memakan korban dari pihak warga sipil, bahkan sampai ke fasilitas kesehatan. Salah satunya rumah sakit pusat kota Belgrade, Yugoslavia. Sementara itu di sisi lain, Jenderal Sonov sedang melakukan pertemuan rahasia dengan Letnan Bek. Dia menugaskannya berangkat ke Kosovo untuk mengamankan satu-satunya bandara udara terbesar di sana. Saat ini bandara dalam kendali para pemberontak Albania. Letnan Bek diharapkan bisa mengisolasi bandara tersebut sebelum tentara Rusia tiba di sana dan mengambil alih bandara tersebut. Tapi tentu saja Letnan Bek memerlukan sebuah tim untuk menjalankan aksi ini. Maka ia menunjuk timnya dahulu untuk bisa bersamanya. Awalnya hal ini tidak disetujui oleh Jenderal Sonov. Ini karena kejadian 3 tahun yang lalu. Tim ini pernah mengecewakannya. Tapi setelah dijelaskan lebih lanjut oleh Letnan Bek, akhirnya Jenderal mengizinkannya untuk membawa mereka. Tapi tidak mengikut sertakan Andrei dalam tim ini karena dinilai dia penyebab kegagalan aksi mereka pada waktu itu. Adegan berpindah ke Andrei. Dia sedang berada di sebuah rumah seorang pembuat dokumen palsu. Dia ingin mengambil beberapa dokumen pesanannya. Tampaknya Andrei ingin melakukan perjalanan kembali ke Rusia dengan cara memalsukan identitasnya. Sayang sekali pada siang itu, kebetulan polisi sempat datang menggerebek tempat tersebut, sehingga Andrei pun ikut diperiksa. Setelah memeriksanya, mereka mendapati bahwa Andrei adalah mantan anggota militer. Dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki Andrei, komandan polisi ini yang bernama Mifik memintanya untuk membantunya melakukan sebuah penyergapan terhadap sekelompok pasukan pemberontak. Sebagai imbalannya, komandan akan membantunya mengurus surat-surat yang dibutuhkan agar dia bisa kembali ke Rusia. Singkat cerita, tibalah mereka pada sebuah pemukiman warga Serbia. Di situ baru saja terjadi pembantaian warga oleh pemberontak Albania. Salah satu keluarga di desa tersebut merupakan kerabat dari Fuk, salah seorang polisi anggota Komandan Fik. Semua anggota keluarga tersebut tewas dibunuh, menyisakan hanya seorang gadis kecil saja yang berhasil selamat karena bersembunyi di bawah tempat tidur. Melihat ini, Fuk merasa terpukul. Dia sempat membenci rekan kerjanya Fadil karena Fadil masih merupakan keturunan warga Albania. Komandan Mifik dan tim kemudian bergegas melanjutkan aksi mereka di sebuah jalan perbukitan berbatu.
tampak dari kejauhan beberapa pemberontak Albania. Mereka sedang menggeledah beberapa warga yang sedang melintas. Vuk yang saat itu sudah geram kepada kelompok ini, lantas sudah tidak sabar ingin segera menghabisi mereka. Ia langsung mengendap-endap ke bawah jembatan tersebut tanpa menghiraukan ucapan Fadil yang melarangnya. Tanpa ia sadari, aksinya tersebut ternyata diketahui oleh seorang sniper. Saat ini ia sedang dibidik. Beruntung Andre segera menyadari dan mengetahui keberadaan sniper itu. Ia pun melumpuhkannya dan menyelamatkan nyawa Vuk. Setelah berhasil membantu komandan dan rekan-rekannya, Andre kembali melanjutkan perjalanannya. Di sebuah terminal bus, Andre berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Jasna. Ia adalah seorang perawat yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah rumah sakit setelah bis datang menjemput mereka dan belum jauh meninggalkan terminal. Tiba-tiba saja bis diserang dengan rentetan peluru oleh pasukan pemberontak. Ini memaksa para penumpang untuk keluar dari bis tersebut. Satu persatu penumpang diperiksa dan menyakiti bahkan membunuh mereka yang dianggap tidak bisa bekerja sama. Andre sendiri tidak sadarkan diri setelah dipukul dari belakang. Ia baru tersadar setelah mendengar teriakan Jatna yang saat itu hendak diperkosa. Pimpinan pemberontak ini bernama Smoke. Di saat ia sedang lengah, dengan cepat Andre menyandranya serta membunuh anggota pemberontak lainnya. Setelah berhasil menumbangkan beberapa pemberontak ini, akhirnya mereka mendapat celah untuk bisa kabur dari sana. Kemudian Andre ditemani oleh Jasna mengantar para penumpang yang terluka ke rumah sakit terdekat. Jasna juga menumpang menginap di rumah Andre pada malam itu sebelum ia mulai pekerjaannya di rumah sakit tersebut pada esok hari. Akibat insiden tadi, Smoke menjadi marah besar. Dia menugaskan anggotanya untuk mencari keberadaan Andre. Mereka mengetahui bahwa Andre baru saja bertemu dan bekerja sama dengan Komandan Mivik. Mereka segera mendatangi kantor polisi setempat dan menginterogasi Komandan Mivik, lalu kemudian menyiksa dan membunuhnya. Di sisi lain, ternyata dokter dan seorang perawat di rumah sakit tempatnya bekerja adalah anggota dari pasukan Smoke. Jasna pun disandra dan diinterogasi. Andre segera meninggalkan rumahnya setelah mendapat kabar dari Fadil tentang berita kematian Komandan Mivik. Di saat yang sama, Jasna mau tidak mau terpaksa buka mulut. Dia memberitahukan alamat Andre kepada pasukan pemberontak tersebut. Sementara itu, di sisi lain, Letnan Bek dan timnya sudah mengintai bandar udara Albania yang saat itu dikuasai oleh pasukan pemberontak. Tanpa mengalami kesulitan sedikit pun, tim ini berhasil melumpuhkan beberapa penjaga. Tak lama kemudian ternyata Andre, Vuk, dan Fadil juga secara kebetulan pergi ke bandara itu. Sempat terjadi salah paham antara mereka, tapi untunglah Andre segera datang sehingga keadaan bisa dikendalikan. Letnan Bek yang mengetahui kedatangan Andre lantas menyuruh mereka untuk segera pergi, tapi Andre menolak dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Perdebatan itu segera berhenti karena dari kejauhan terlihat beberapa anak buah Smoke yang datang. Di saat semuanya sudah dalam jangkauan, dua orang berhasil meloloskan diri dan Vera terkena luka tembak di bagian bahunya. Karena kejadian tersebut, Letnan Bek akhirnya menerima Andre dan rekan-rekannya untuk bergabung bersama timnya. Lalu kemudian mereka bersama-sama menyisiri area tersebut untuk melihat situasi sekitar. Dalam penyisiran ini mereka menemukan banyak warga Serbia yang telah dibunuh oleh pasukan pemberontak. Terdapat pula Jasna yang berada di situ. Dia selamat dan sedang bersembunyi. Di sisi lain, anggota pasukan pemberontak yang sempat kabur tadi sekarang sudah tiba pada Smoke yang sedang berada di rumah Andre. Dia melaporkan kejadian yang baru saja terjadi di bandara. Kemudian di perbatasan, para tentara Rusia juga sudah mulai berdatangan. Kemudian Bek melaporkan kepada Jenderal Sonov agar operasi dibatalkan saja, tapi Jenderal menolaknya karena saat ini militer Rusia sudah bergerak maju ke sana. Lalu tak lama Vera yang sejak awal berada di posisi jaga
tiba-tiba melihat dari kejauhan seorang anak kecil yang sedang bersepeda mendekati area bandara tersebut. Letnan Beck curiga kalau bocah tersebut adalah seorang mata-mata pemberontak. Dia meminta timnya untuk tidak menampakkan diri. Kemudian sore harinya, rombongan kendaraan pasukan pemberontak Albania sudah tiba di bandara tersebut. Mereka langsung mengepung bandara itu. Benar saja, anak kecil tadi ternyata adalah mata-mata pemberontak. Mereka membagi pasukan menjadi 2 tim. Mereka dikejutkan dengan suara ledakan ranjau darat yang sebelumnya sudah ditanam oleh tim pasukan elit ini. Disusul sejumlah rentetan tembakan yang membuat pasukan pemberontak ini cukup kewalahan. Smoke dan pasukannya mau tidak mau merubah arah serangan. Mereka memusatkan serangan ke terminal bandara, yang mana di sana terdapat Gere dan Fadil. Akibat perubahan serangan ini, Fadil pun terluka akibat serangan RPG. Mereka diserang habis-habisan. Setelah serangan hujan mortir tersebut, Gere juga tidak selamat. Disusul Fuk yang terluka parah karena berusaha menolong Fadil yang terkena serangan RPG tadi. Di sisi lain, Vera berhasil membunuh Amir yang merupakan tangan kanan Smoke. Smoke pun lantas menembakkan RPG tepat ke arah Vera. Ini membuat Vera seketika terlempar dan jatuh dari ketinggian. Melihat keadaan mereka yang semakin terpojok, ditambah lagi serangan mortir dari pihak lawan, Slash berinisiatif untuk menghentikan serangan dari pemberontak tersebut. Dia akan menabrakkan kendaraan tangki bahan bakar yang dibawanya. Smoke gugup melihat kedatangan Slash. Regu senjata mortir gelagapan mengarahkan tembakannya ke arah Slash yang semakin mendekat. Dari kejauhan, Letnan Beck berusaha memberikan tembakan perlindungan kepada Slash. Slash berhasil menghentikan serangan itu, walaupun nyawanya menjadi taruhannya. Sampai dengan pagi hari, para pasukan pemberontak ini tidak berhenti. Mereka terus saja menyerang dan semakin mendekati mereka. Ini membuat para pasukan elit semakin tersudut. Mereka berkumpul di menara pengawas. Sekarang hanya tersisa 4 buah peluru saja mereka miliki. Rasa putus asa semakin menyelimuti para pasukan elit ini. Sementara itu di luar, Fuk yang sudah sekarat harus mati dalam keadaan tragis di tangan Smoke. Fadil yang disangka sudah mati oleh pasukan pemberontak hanya bisa menyaksikan dan bersedih melihat rekannya diperlakukan seperti itu. Karena tidak ingin tertangkap dalam keadaan hidup, para pasukan ini kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Vera menawarkan diri untuk jadi yang pertama. Dia meminta kepada Beck untuk menembaknya. Cepat. Saat pistol sudah siap, tiba-tiba saja pasukan pemberontak berlari menjauhi bandara. Hal ini membuat Letnan Beck menghentikan tindakannya. Ternyata dari kejauhan sudah terlihat para pasukan dari Rusia dan sudah mengarah ke bandara tersebut. Smoke akan kabur menggunakan sebuah mobil. Di saat ia akan pergi, tiba-tiba Fadil muncul dan menghabisinya dengan cara yang sadis. Sebelum tentara Rusia tiba, pasukan Beck sudah terlebih dahulu meninggalkan bandara tersebut. Sesuai perintah yang mereka terima dari Jenderal Sonov, bahwa misi ini adalah misi rahasia dan tidak boleh diketahui oleh militer manapun. Tentara Inggris yang tidak lama juga tiba di bandara tersebut, dihadang oleh tentara Rusia agar tidak mendarat dan menduduki bandara tersebut. Di akhir film ditampilkan sekilas berita nyata yang terjadi di Albania saat itu, di mana kehadiran Rusia untuk melindungi mereka disambut baik oleh rakyat. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Pesan dari film ini, kita patut memperjuangkan tanah air kita. Jangan pernah gentar menghadapi para penjajah. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.